kita kasih tambahan waktu untuk teman-teman yang belum bisa join. Masih kita tunggu sambil menunggu teman-teman yang belum bisa join. Sebaiknya kita mulai karena waktu sudah malam ya. Di sini sudah ada beberapa mahasiswa-mahasiswi. Ada Elvira Naftali. Monitor Mbak Elvira hadir. Mohon izin Pak, kedengaran Pak. Nggak kedengeran? Izin Pak, izin. Bentar ya Pak. Izin, Pak. Masuk ya? Kedengaran, Pak. Masuk ya? Izin. Oke, sip. Oni Fatimah, masuk? Hadir Pak, tapi izin tidak menyalakan kamera karena terkendala jaringan Pak. Siap, nggak apa-apa. Mbak Gita Maisaroh, hadir? Hadir, Pak. Oke, kalau ada nyalakan kamera juga lebih bagus. Lalu ada Agus Caturwibowo. Hadir, Pak. Oke. Lalu ada Rahmadatul Wisdawati. Hadir Pak. Oke. Lalu ada Kevin. Mas Kevin. Pak. Siap. Lalu ada Melza Mutia. Hadir Pak. Oke, kita mulai saja. Perkenalkan, selamat malam. Sebelumnya saya awali dulu. Selamat malam semuanya, mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka pada mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Bersama saya Ahmad Danu Wicaksono Eskom MM. Nanti kita akan mempelajari tentang beberapa. Oh iya, siap. Oke, Mas Agus, siap. Beberapa materi terkait dengan analisis dan visualisasi data. Kemarin teman-teman sudah belajar ini ya, secara mandiri ya, di e-learningnya begitu ya. Sudah belajar beberapa materi, nanti kita akan bahas satu persatu kaitannya dengan analisis dan visualisasi data. Sebelumnya saya mau nanya, kemarin ada tugas nggak ya? Halo? Kemarin ada tugas ya? Ada, Tugas Pak. satu, Iya, Pak. Ya, Ada, Pak. tugas satu ya. Jadi tugas Iya, Pak. satu ini nanti deadline-nya adalah maksimal tanggal 3 November kalau nggak salah ya. Nah, ada yang belum mengerjakan atau sudah mengerjakan semua ini? Udah. Udah ya, siap. Sudah Pak. Oke, nanti akan saya koreksi nilainya. Kemarin ada beberapa kelas yang menanyakan untuk soalnya ada yang 114, ada yang 14 gitu ya, yang di tabel Excel-nya itu. Nah, nanti saya sudah punya rumusnya, nanti saya koreksi apabila ada kesalahan, nanti kita bedah bersama. Oke. Langsung saja kita mulai materi kuliah pada malam hari ini. Izin saya share screen ya. Kelihatan nggak ini? Bentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, siap. Oke, jadi pada malam hari ini kita nanti akan mempelajari tentang materi analisis dan visualisasi data. Kemarin teman-teman mahasiswa-mahasiswi sudah belajar secara mandiri begitu ya di e-learningnya tentang apa itu analisis data, visualisasi data, terus toolsnya seperti apa, kemudian sampai yang terakhir instalasi RStudio dan juga RGUI ya. Oke. Ini saya lanjut. Oke, analisis data. Pengertian analisis data ini sebenarnya adalah sebuah proses penerapan di mana penerapannya ini bersifat statistik ya dan atau logika secara sistematis untuk mendeskripsikan dan mengilustrasikan atau meringkas dan merangkum serta mengevaluasi data. Nah, pengertian analisis data ini adalah sebuah prosedur sebenarnya. Jadi data analyze atau kalau di era sekarang itu
kerjaannya si data analis ya atau data science itu berkaitan erat dengan banyak sekali faktor yang ada, baik itu di perusahaan, baik itu untuk government atau pemerintahan. Karena tujuan dari si analisis data ini adalah untuk menganalisis data yang nantinya outputnya bisa untuk mengambil sebuah kebijakan atau mengambil keputusan begitu. Nah, analisis data ini adalah prosedur untuk membantu mengurangi risiko yang melekat dalam pengambilan keputusan. Nah, data-data untuk mengambil analisis data ini biasanya ada berbagai macam. Ada bentuknya itu ada teks, ada juga bagan, gambar, tabel, grafik. Nah, itu adalah yang disebut dengan penyajian data secara statistik ya. Kalau kita dulu pernah belajar statistika yaitu eh, gambarannya seperti itu. Nah, si apa namanya si analisis data ini beberapa jenisnya ini banyak sekali ya, terutama di dunia data analysis itu ada perspektif, lalu ada data yang deskriptif, ada exploratory, lalu ada inferential, terus ada prediktif, dan terakhir ada diagnostis. Nah, jadi pada jenis-jenis analisis data ini memang banyak sekali eh, apa namanya istilah-istilahnya ya. Dulu itu pada era-era awalnya itu cuman ada perspektif, deskriptif, exploratory, dan inferensial. Nah, sekarang sudah ada prediktifnya dan juga diagnostiknya begitu. Untuk keterangannya sendiri, analisis deskriptif ini biasanya fokusnya kepada penyajian data yang menggunakan ukuran seperti rata-rata, kemudian ada median, kemudian ada modus, kemudian ada deviasi standar. Nah, itu biasanya analisis deskriptif itu analisis datanya menggunakan seperti itu. Lalu ada yang analisis data eksplorasi ya atau exploratory. Ini biasanya disingkat dengan EDA atau EDA begitu kalau bahasa Indonesianya. Nah, ini berfokus pada pemahaman data tanpa hipotesis. Nah, biasanya itu bentuknya itu seperti ringkasan begitu ya, dengan mengungkap pola, hubungan, dan fitur yang menarik ya. Jadi itu visualisasinya itu statistik-statistik ringan. Kalau dalam dunia visualisasi digital marketing itu biasanya disebut dengan infografis begitu. Itu juga bisa menggunakan metode analisis data jenis exploratory. Nah, lalu ada analisis inferensial. Nah, ini tujuannya juga beda lagi. Untuk yang analisis data inferensial ini, dia biasanya itu untuk memprediksi tentang populasi yang lebih besar atau data sampling ya. Nah, ini seperti kalau teman-teman itu ngerjain tesis ya atau skripsi, itu menggunakan uji hipotesis, ada apa namanya analis regresi, lalu ada interval kepercayaan. Nah, itu adalah data dengan analisis inferensial gitu. Lalu ada yang namanya analisis data yang menggunakan metode prediktif ya. Nah, itu biasanya itu untuk memprediksi atau istilahnya kalau dalam dunia analisis ini yang sering digunakan untuk dalam dunia market ya atau si prediksi ini, di mana kita bisa memprediksi suatu langkah selanjutnya dari menganalisis data ini dengan analisis dengan metode prediktif. Biasanya itu kita bisa mengambil suatu kebijakan atau mengambil langkah ya setelah adanya hipotesis atau data yang diambil itu. Bisa menggunakan deret waktu, bisa membangun model yang prediktif juga. Lalu ada juga analisis diagnostik. Nah, ini biasanya menggunakan metode sebab akibat. Nah, ada sebab, ada akibatnya. Ada seperti perilaku analisis regresi atau analisis varian ya atau ANOVA ya. Nah, itu biasanya digunakan di diagnostik. Analisis diagnostik itu biasanya menggunakan metode sebab akibat. Nah, itu biasanya digunakan untuk juga untuk seorang data analis untuk mengambil sebuah eh, keputusan atau memberikan sebuah pengambilan kebijakan itu bisa menggunakan
analisis data diagnostik. Lalu yang terakhir ada analisis preskriptif ya, atau preskriptif itu kalau dalam bahasa Inggrisnya ini adalah untuk merekomendasikan tindakan keputusan berdasarkan prediksi. Nah, ini yang terbaru ya. Jadi ini berkolaborasi dengan analisis data metode yang prediktif. Jadi preskriptif ini biasanya harus melampaui analisis si prediktif ini dulu. Si prediktif ini dulu baru ke preskriptif. Jadi habis dideskripsikan bisa dipreskriptifkan ya. Di mana analisis ini menggunakan data histori atau algoritma bisnisnya itu dulu metodenya seperti apa, perusahaan ini dulunya bergerak di bidang apa, dengan wawasan yang mengoptimalkan hasil. Nah, jadi setelah diprediksi, oh mungkin ke depan itu usaha di bidang teknologi semuanya akan berbasis AI. Nah, ini adalah menggunakan analisis data prediktif, di mana nantinya data itu akan diolah untuk menjadi pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan, yaitu dengan analisis preskriptif ya itu tadi. Terus akan menghasilkan seperti SDM-nya itu seperti apa, terus alokasinya seperti apa, kita harus berbuat seperti apa. Kalau dalam bahasa dunia digital marketing atau dalam dunia bisnis itu disebut research and development ya. Jadi kalau teman-teman bekerja sebagai R&D di suatu perusahaan, bisa ini pakai yang namanya menganalisis data berdasarkan metode-metode yang teman-teman sudah dipelajari nanti. Nah, harapan saya teman-teman nanti bisa setelah mempelajari analisis data ini paham, oh ternyata dalam analisis dan visualisasi data itu tidak hanya tampilannya yang menarik atau hanya menghasilkan analisa saat, tapi di era sekarang analisis data ini suatu apa ya istilahnya menjadi pekerjaan juga ya. Data analysis itu biasanya sangat dibutuhkan dan gajinya juga lumayan ya. Nah, dia karena apa? Karena dia bisa melakukan itu tadi, ada eksplorasi, ada prediktif, istilahnya bisa memprediksi begitu ya. Istilahnya prediksi produk atau nanti ke depan itu yang ramai seperti apa. Nah, itu adalah si pekerjaan si data analysis. Nah, itu tadi adalah jenis-jenisnya. Itu banyak banget tadi ada sekitar 6 ya. Selanjutnya adalah metode analisis data. Nah, teman-teman kemarin sudah belajar jenis-jenisnya itu seperti apa. Nah, ini kita rangkum lagi karena dulu saya juga seorang praktisi di dunia analisis data atau data analysis. Ini biasanya metode-metodenya ini banyak sekali. Cuma ini yang terkenal di industri sekarang itu adalah analisis data kuantitatif atau kuantitatif data analysis. Nah, ini biasanya data yang karena kuantitatif itu outputnya berupa angka. Nah, begitu ya. Ada isu hipotetis testing, lalu ada rata-rata, ada mean, average. Istilahnya lebih kepada kuantitatif ya atau numeric atau angka begitu. Jadi teman-teman yang nanti nyusun skripsi, yaitu metodenya pakai apa? Pakai Pak kuantitatif. Oh, berarti harus di situ ada angkanya, harus bisa menggunakan uji hipotesis atau analisis regresif, bisa pakai SPSS, macam-macam ya. Lalu ada juga analisis data kualitatif. Nah, kualitatif ini sifatnya lebih lebih luas ya. Kalau angka kan ya numerik itu seperti itu ya. Kalau si data kualitatif ini datanya berupa kata-kata, simbol, gambar, hasil observasi. Contohnya misal kita membuat skripsi dengan metode data kuantitatif, itu pasti akan lebih sering menunjukkan angka. Namun apabila menggunakan data kualitatif itu sumbernya jauh lebih luas karena menurutnya itu istilahnya kutipannya ya juga jauh lebih banyak. Nah, biasanya skripsi yang kualitatif ini lumayan tebal ya. Bukunya apa output skripsinya lumayan banyak tuh. Kalau kuantitatif ya juga bisa banyak juga bisa sedikit ya. Nah, metode analisis data ini bisa disesuaikan dengan teman-teman nanti mau pakai yang mana. Bisa menggunakan uji sampling, itu bisa menggunakan kuantitatif. Kalau di kualitatif ya itu bisa menggunakan analisis naratif ya.
atau pakai istilahnya kayak wawancara begitu ya, catatan harian, survei ya itu pakainya kualitatif. Lalu ada yang grounded teori. Nah, itu tadi ada sebab akibat. Nah, itu biasanya masuk di analisis data kualitatif. Lalu selanjutnya ini mana ini? Ya. Selanjutnya kita tadi sudah bahas analisis data ya. Kita buat secara ringkasnya begitu. Analisis data itu ngerjain apa sih, Pak? Bahasa apa sih, Pak ya? Bahasanya itu seperti ini. Analisis data itu ada jenisnya, ada metodenya. Nah, sekarang kita bicara tentang visualisasi data. Nah, secara garis besar visualisasi data ini adalah representasi grafis ya atau infografisnya. Bisa menggunakan elemen seperti bagan, ada grafik, ada peta, atau ada ya macam-macam ya outputnya itu ya. Dan sekarang ini teman-teman bisa membuatnya itu dengan mudah ya, dengan chart, dengan aplikasi yang banyak itu teman-teman sudah bisa membuatnya. Namun visualisasi data ini kadang sering dilupakan karena visualisasi data ini datanya harus konkret atau datanya harus benar-benar betul, di mana dari analisis data tadi harus menciptakan sebuah visualisasi data yang tepat. Nah, jadi tidak hanya bagus atau tidak hanya detail, tapi juga harus tepat dari data tersebut. Nah, umumnya si visualisasi data ini adalah untuk menghasilkan ide atau ilustrasi ya, sehingga membuat tim atau individu menyampaikan data lebih efektif. Coba bayangkan kalau teman-teman presentasi ke kantor, ke atasannya kantor, tidak ada grafiknya gitu ya. Eh, Misalnya penjualan penjualan kita bulan ini berapa begitu ya. Oh segini Pak. Oh, kalau tahun yang kemarin oh segini Pak. Tapi kalau tidak ada grafiknya itu tidak tahu ya itu naik atau turun ya. Jadi istilahnya itu ngawang begitu. Tapi kalau visualisasi data ini harus divisualkan. Nah, jenis-jenisnya itu juga macam-macam. Yang pertama ada bar chart ya. Bar chart ini bentuknya seperti ini. Kalau eh, dalam bahasa Indonesianya ini grafik batang ya, itu bar chart itu. Bentuk umumnya menyajikan datanya ada kuantitatif ya. Jadi tipe datanya ini biasanya kuantitatif ya. Ada mungkin sumbu X-nya, sumbu Y-nya itu bisa berbeda-beda tergantung dengan si ininya labelingnya ya. Ada sumbu X, sumbu Y-nya mau disesuaikan. Nah, bagian-bagian dengan metode bar chart ini mudah dipahami. Bagian ini juga membandingkan data dari berbagai kategori. Jadi bisa berbagai macam kategori ya kalau untuk si bar chart ini ya. Tampilannya juga sederhana, mudah dipahami karena ada sumbu X, sumbu Y. Kalau pas zaman masih SMA begitu ada ya sumbu X, sumbu Y itu. Di sana ada horizontal, vertikalnya begitu. Nah, itu yang disebut dengan bar chart dengan model grafik batang. Nah, itu seperti ini. Lalu selanjutnya selain si bar chart, ada pie chart. Kenapa disebut pie chart, Pak? Seperti kue pie ya, lingkaran begini. Nah, dipotong-potong begitu ya. Nah, itu teman-teman biasanya juga sudah sering menggunakannya, baik itu di pekerjaannya ataupun di berbagai tampilan di media sosial, mungkin di presentasi, sudah sering sekali menggunakan ini. Nah, pie chart ini mempunyai simbol berbentuk lingkaran ya. Tampilannya proporsinya suatu keseluruhan, di mana semuanya ini harus berjumlah total 100%. Mau ini 12,3, 11,8, 25,6. Nah, ini semuanya harus kalau dijumlahkan adalah 100%. Nah, itu adalah jenis visualisasi data metode pie chart ya, jenisnya pie chart lingkaran begitu. Dan kebanyakan bedanya si pie chart sama bar chart tadi, si pie chart ini dalam lingkarannya mungkin selain angka atau numerik biasanya ada labelingnya sedikit. Nah, itu dia menggunakan metode yang lebih simpel. Ataupun sebaliknya dibikin keterangan seperti color, warnanya apa, nah itu juga. Jadi tampilannya jauh lebih minimalis ketimbang si apa tadi bar chart ya begitu. Itu tadi untuk tampilan yang si pie chart. Lalu selanjutnya ada line chart ya. Bahasa Inggris dari line chart ini garis ya.
Jadi chartnya itu bentuknya garis-garis saling berkesinambungan antara satu titik ke titik yang lain, tetap sama, dia ada sumbu X-nya, sumbu Y-nya juga. Nah, pada bentuk line chart ini biasanya menampilkan informasi yang sering berubah seiring waktu ya. Jadi kayak progresifnya itu jauh lebih cepat. Katakanlah kalau dulu itu teman-teman masih ingat di era-era COVID itu, kalau kita buka websitenya Kementerian Kesehatan ya, atau kita buka websitenya COVID-19 itu, di bawah ada tampilan visualisasi data line chart-nya ya. Selain ada bar chart dan juga pasti ada line chart-nya. Karena apa? Untuk si line chart ini memang lebih, istilahnya jangkauannya lebih pendek begitu. Update-nya lebih cepat. Kalau si bar chart tadi biasanya berupanya, nah ini berupa si garis besar gitu. Misalnya 2025, 2024, 2023, 2022. Pak, kalau dibikin per set lebih simpel apakah bisa? Ya bisa. Tapi tampilannya jadi kecil-kecil tuh. Kecil-kecil banget gitu ya. Jadi untuk istilahnya merangkum lebih besarnya bisa menggunakan bar chart. Tapi untuk yang data yang sering atau updating gitu ya, datanya sering berubah-ubah real time gitu. Seringnya bisa menggunakan si line chart. Nah, line chart sendiri juga bisa digunakan seperti bar chart, juga bisa per tahun. Jadi eh, ada plus minusnya ya setiap visualisasi data itu. Lalu yang selanjutnya ada scatter plot. Nah, ini bentuknya titik-titik begitu ya. Ada titik-titik yang beraturan, tidak beraturan. Nah, sebenarnya scatter plot ini adalah sebuah metode diagram sebar ya, atau penyebaran diagram ini. Biasanya ada dua variabel ya. Ada variabel sumbu X dan sumbu Y juga sama ya. Nah, ini biasanya tujuannya dari si scatter plot ini untuk menunjukkan si kecenderungan sentral data ya. Jadi biasanya itu digunakan untuk titik-titik koordinat gitu. Kalau teman-teman pernah pakai Google Maps, biasanya kita mau cari coffee shop, katakanlah di Jogja begitu ya, coffee shop di Jogja. Ketika kita search itu di Maps-nya itu jadi merah gambar kopi gitu ya, titik-titiknya banyak ya. Nah, itu dia menggunakan visualisasi data dengan jenis si scatter plot. Itu tadi. Lalu selanjutnya ada box plot ya. Untuk yang belum tahu ini biasanya digunakan dalam dunia teknik ya. Teman-teman yang lulusan teknik itu sering melihat box plot ya. Nah, ini bentuknya kotak begitu. Nah, metodenya ini biasanya digambarkan secara grafik kelompok data numerik melalui kuartilnya. Nah, di mana itu bentuknya kotak-kotak menunjukkan variabilitas dan juga kuartil di atas dan di bawahnya. Ini seperti ini ya. Jadi di sini ada diagramnya, tetap sama ada sumbu X dan sumbu Y, cuman dia membentuk kotak atau box gitu ya. Biasanya ini untuk menghitung kecepatan-kecepatan seperti speed of light begitu. Itu biasanya atau dalam dunia dirgantara begitu ya box plotnya. Tapi kalau di dalam dunia industri yang biasa itu jarang sekali. Jarang kita temui begitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas kaitannya dengan tools-tools atau alat-alat yang digunakan pada analisis dan visualisasi data. Nah, memang kemarin saya sudah melihat beberapa teman-teman ada yang sudah menginstal aplikasinya ya, ada yang kesulitan. Nah, di sini ada yang kesulitan menginstal aplikasi, aman? Masih aman, Pak. Masih aman ya, tidak ada kesulitan ya. Oke, jadi untuk menginstal si R Studio atau Ergo ini, saya lihat kemarin di kelas sebelah ada yang masih kesulitan. Jadi bisa langsung di chat di grup e-learning ataupun di link diskusi ya. Nanti kita kemarin sudah saya bikinkan videonya juga. Oke, untuk alat analisis dan visualisasi data ini memang ada beberapa tools-nya ya yang harus teman-teman pahami dalam dunia analisis dan visualisasi data ini. Outputnya memang semuanya hampir mirip.
Ada grafik, ada diagram, ada tabel, pun ada juga dashboard interaktifnya. Nah, begitu. Tujuannya sih untuk apa sih Pak alat ini? Nah, tujuannya ini untuk pengguna agar dapat menarik kesimpulan, ya toh, menemukan pola, serta mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang telah diolah. Contohnya, kenapa analisis dan visualisasi data ini penting? Kita bisa melihat iklan ya dalam Gojek, kalau ada yang tahu Gojek atau Grab itu dia biasanya bikin iklannya berdasarkan data analyze, di mana dia pernah bikin di Surabaya itu gambarnya makanan bebek. Orang Surabaya nanti bisa di search di Google, orang Surabaya suka kwek-kwek. Nah, itu. Setelah di search ternyata ada 14,7 juta orang beli bebek. Kenapa sih Gojek ini bisa bikin iklan seperti itu? Ya karena tim data analyze-nya atau alat analisis visualisasi datanya ini sudah bisa menentukan polanya, sehingga dia bisa membuat sebuah konten marketingnya atau brandingnya itu dari output dari si data analyze atau analisis data itu tadi. Nah, alat-alatnya pun juga banyak ya. Ada RStudio yang kemarin teman-teman download, itu yang selanjutnya ada Python, itu buat teman-teman yang suka dunia IT biasanya bisa juga pakai Python. Itu terus ada Microsoft Excel pun juga bisa untuk menampilkan pengolahan data sederhana, pembuatan tabel juga bisa. Lalu ada juga Tableau ya toh dari Power BI itu. Ada juga Python, tadi sudah ada SPSS itu dari IBM. Jadi alat-alatnya ini memang banyak ya, tergantung kebutuhan dan mau bikin apa dulu. Nah, semuanya outputnya hampir sama, cuman dengan metode yang digunakan berbeda-beda. Jadi eh, apabila kita mengolah data 100 gitu ya, atau 500 mungkin masih sedikit ya. Tapi kalau kita mengolah data customer 1000 gitu, atau 2 juta customer gitu ya. Kita bekerja sebagai data analyst dan juga R&D di sebuah perusahaan multinasional, katakanlah seperti itu. Dan kita dituntut untuk mengetahui datanya. Kan kita tidak bisa menggunakan aplikasi yang sederhana ya. Jadi harus fitur-fiturnya juga disesuaikan. Nah, itulah alat analisis dan visualisasi data. Nah, tadi sudah saya tanyakan teman-teman, sementara ini alhamdulillah tidak ada kendala untuk menginstal si RStudio dan GUI itu ya. Jadi kemarin sudah saya bikinkan video interaktif yang ada beberapa teman-teman yang di forum diskusi nanya, Pak, kok punya saya download di Windows masih ada yang error. Nah, mungkin ada beberapa library yang belum di-download, ataupun kadang ketika sudah di-download ada beberapa laptop teman-teman yang antivirusnya belum dimatikan. Nah, itu ada yang bisa running tanpa antivirus, ada yang antivirusnya harus dimatikan ya. Jadi memang triknya seperti itu ya. Sudah saya bantu, alhamdulillah ada beberapa yang sudah berhasil ya. Ada juga yang pakai Mac ya, itu bisa juga di-download. Teman-teman tinggal kunjungi aja websitenya di http://sirenrproject.org ya. Nah, ini situs resminya si RStudio. Nah, nanti tinggal di-download. Untuk yang Windows, itu ada Windows 7, 8, 10 ya. Macam-macam. Nanti tinggal di-install. Instalasinya juga sudah saya bikinkan videonya. Lalu untuk yang Mac atau bisa menggunakan Apple ya, ini harus menggunakan package file ya, atau versi R terbaru memang. Jadi dia nggak bisa milih yang versi di bawahnya. Jadi untuk teman-teman yang pakai Mac bisa pakai yang package filenya yang versi R terbaru. Habis itu nanti dipilih installnya yang Xquartz ya. Diperlukan untuk beberapa paket memang soalnya. Nah, itu terus habis itu baru bisa milih pakai yang RStudio Mac yang seri X10 ya, untuk yang 64 bit itu, yaitu tinggal disesuaikan aja. Nah, untuk yang pakai Mac biasanya ini untuk memastikan fungsi apa enggaknya itu di restart dulu. Nah, begitu. Nah, untuk instalasi R dan RStudio saya lihat alhamdulillah tidak ada kendala.
Lalu lanjut, nah ini ada beberapa yang teman-teman yang pakai Windows, tampilannya seperti ini ya. Yang pakai Mac juga hampir mirip seperti ini. Jadi dalam teman-teman bisa pakai RStudio ataupun pakai RGUI-nya langsung juga boleh. Nah, tapi saya sarankan juga nanti teman-teman install namanya Notepad++ ya. Jadi kalau untuk shortcut ataupun istilahnya itu untuk ngoding awalan itu bisa pakai si Notepad++. Kalau untuk Notepad biasa juga bisa, tapi memang biasanya itu tidak ini sedetail si Notepad++. Nanti kita coba ya bersama-sama. Nah, ini si layout RStudio ini ada source atau editor, di mana itu adalah jendela yang digunakan untuk membuat atau mengedit, istilahnya buat lembar kerjanya ya, atau menginskripsi codingnya itu bisa pakai di layout yang di atas. Lalu ada konsol ya, konsol Windows-nya ini biasanya untuk eksekusi atau kalau di dunia IT begitu itu eksekusi komen ya, komennya muncul di bawah itu script-nya, script R-nya keluarnya di situ. Nah, ini biasanya ini untuk proses baris komen R-nya yang dijalankan ada di layout konsol atau konsolnya. Lalu selain itu, nah kemarin teman-teman saya lihat sudah belajar juga terkait dengan koefisien keragaman, di mana tugasnya itu ngerjain itu ya, ngerjain apa namanya tugas satunya ya, nah, begitu. Itu nanti kita akan bahas juga terkait dengan koefisien dan keragaman sebelum nanti kita coba mengerjakan satu soal ya. Oke, koefisien keragaman atau koefisien of variation ya. Nah, ini di mana singkatnya, kalau saya bikin presentasi, saya bikin ringkas ya begitu. Koefisien keragaman ini biasanya digunakan untuk ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat variasi relatif dari suatu set data. Nah, suatu set data, di mana ada setnya, data itu terbagi menjadi beberapa poin ya. Jadi untuk koefisien keragaman ini adalah bisa dikatakan sebuah kumpulan atau keragaman dari suatu set data. Nah, bentuknya ini macam-macam, ada yang bentuk persen ya atau rata-rata begitu ya. Jadi macam-macam. Nah, itu tujuannya untuk digunakan untuk membandingkan variasi ya atau membandingkan satu dan lainnya atau dua variabel begitu atau bisa juga lebih. Nah, begitu. Itu yang disebut koefisien keragaman. Jadi suatu ukuran statistik yang dimana isinya adalah suatu set data. Jadi bukan satu data tapi satu set data ya. Datanya jadi macam-macam. Nah, namanya juga keragaman koefisien ya. Nah, tujuannya untuk apa, Pak? Ya, tujuannya untuk tadi untuk membandingkan variasi antara dua atau lebih set data. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, ataupun berkelipatannya. Lalu si koefisien keragaman ini biasanya menggunakan rumus yang ini ya, CV atau kalau di Indonesia itu di rumus matematika bisa pakai KK atau coefficient of variation dan koefisien keragaman, di mana S-nya rumusnya itu CV sama dengan S atau simpangan baku atau standard deviation-nya itu dibagi min ya atau rata-rata dikali 100%. Nah, kenapa Pak kok pakai persen ya? Persen ini digunakan untuk mengubahnya ya menjadi bentuk presentase. Jadi dikali 100 itu untuk merubahnya menjadi bentuk presentase. Nah, rumusnya ini memang dari koefisien keragaman itu seperti ini, di mana memiliki maknanya ya. Misal katakanlah ada contoh interpretasi dari eh, kita mempunyai hasil koefisien of variance atau CV koefisien variationnya misalnya di bawah 10%. Artinya data itu bersifat stabil atau homogen atau variasinya kecil terhadap rata-rata. Jadi si CV ini lebih koefisien of variance-nya ini lebih kecil ya variasinya dibanding si rata-ratanya. Begitu juga sebaliknya, jika koefisien of variance-nya itu misalnya lebih dari 30%. Nah, artinya bervariasi tinggi atau tidak stabil, sehingga tingkat ketidakpastiannya juga tinggi. Contohnya apa, Pak? Ya, contohnya seperti
misal kita memiliki pegawai A begitu ya. Setelah kita hitung dengan menggunakan metode analisis data, bisa ditemukan coefficient of variance ya, atau koefisien keragamannya ya. Dari rata-rata X-nya atau min-nya per harinya itu dia istilahnya berangkat tepat waktu dan juga memiliki kinerja. Kita nilai kinerjanya katakanlah 90 begitu. 80. Nah, dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan dia itu nilainya selalu bertambah. Walaupun naiknya sedikit ya, katakanlah pada hari pertama dia kita kasih nilai pekerjaannya 80, lalu 90, kemudian turun lagi 80, lalu 90 lagi, lalu 100, lalu 90. Nah, itu dia naiknya sedikit-sedikit ya, atau bertahap ya, 10-10 begitu. Lalu selanjutnya ada contohnya pegawai B. Nah, pegawai B ini juga sama masuknya dengan pegawai A, di mana dia kita hitung juga dengan metode analisis data. Dengan rata-rata juga yang sama. Cuman si pegawai B ini beda. Dia itu hari Seninnya ala apa? Nggak terlalu bersemangat begitu ya. Jadi dia itu kita kasih nilai 60. Datanya terlambat, pekerjaannya lelet, ya, misalnya seperti itu. Kemudian di hari kedua dia jadi semangat, berangkatnya tepat waktu, terus kemudian dia juga performanya bagus, kita kasih nilai 90. Terus begitu dia turun lagi dari 60 menjadi 90, turun lagi menjadi 50. Eh, istilahnya cara metode dia bekerja turun di hari Rabu. Begitu juga selanjutnya sampai di hari Minggu. Nah, memang ada kelonjakan dari 60 ke 90 sebesar 30. 30 ya angkanya. Ataupun dia turunnya drastis dari 90 langsung ke 60 atau ke 50 sampai 40 angkanya. Nah, itu memang si CV-nya atau coefficient of variance-nya jadi lebih besar. Grafiknya jauh lebih tinggi. Tapi itu dianggap tidak stabil sehingga dipastikan juga dia tidak konsisten dalam hal ini. Beda jika si pegawai A tadi, dia setelah kita hitung menggunakan rumus coefficient of variance, dia itu stabil. Nah, itu tadi ini. Datanya bersifat stabil dan homogen. Nah, jadi variasinya kecil, variasinya terhadap rata-rata kecil. Jadi dia sebuah pegawai yang konsisten. Nah, untuk pegawai B, dia memiliki data yang bervariasi tinggi atau tidak stabil, yaitu naik turun ya, fluktuatif begitu ya. Sehingga tingkat ketidakpastiannya juga tinggi. Jadi kita sebagai pemilik bingung, kenapa dia kok kadang bagus performanya, kadang turun. Nah, ini menimbulkan ketidakpastiannya juga ya. Yaitu contohnya kalau di dunia real ya, itu bisa menggunakan rumus koefisien keragaman. Kalau kita kasih materinya cuma pakai rumus, pasti teman-teman bingung, "Ini rumusnya apa sih Pak?" Nah, contohnya seperti itu. Contoh sederhananya ya, kalau dalam dunia realnya. Nah, kita juga bisa kasih contoh lagi. Misalkan ada 2 produk investasi, ya, memiliki rata-rata return dan simpanan bagus sebagai berikut. Nah, misalnya kita punya produk investasi, eh, misalnya apa ya, reksadana begitu ya, sama satu lagi apa saham apa begitu, apa returnnya yang risknya tinggi itu apa misalnya eh, selain saham begitu ya. Jadi produk A-nya ini misalnya reksadana, rata-ratanya cuman minnya itu cuman 10%. Dengan simpangan bakunya 2%. Artinya dengan rumus coefficient of variance yang ini tadi, S per min kali 100. Ya, ini S-nya itu S itu adalah simpangan bakunya atau standar deviasinya 2 per 10 sebagai min atau rata-rata dikali 100%. Dia mendapat poin 20%. Artinya si produk A investasinya, katakanlah itu reksadana, dia memiliki risk atau kecenderungan yang lebih rendah, yaitu 20%. Lalu yang selanjutnya ada produk B, rata-rata memiliki minnya itu 8%. Dengan simpangan baku atau S itu tadi, atau standar deviasinya 4%. Itu kita juga bisa menggunakan rumus tadi, di mana si CV sama dengan S per min kali 100. S-nya berapa, Mas? S-nya itu tadi adalah simpangan baku atau standar deviasinya 4%.
minnya adalah 8% dikali 100%, 50%. Katakanlah produk A ini reksadana, karena produk investasi ya, produk B-nya ini yang high resiko. Apa ya, misalnya saham katakanlah ya, misalnya saham kan digoreng-goreng begitu ya, ada yang naiknya cepat, turunnya cepat ya, begitu. Nah, dari data tersebut, misalnya katakanlah teman-teman misalnya eh, Mbak Elvira nih atau Mbak Oni misalnya mau coba di produk B, yaitu si apa tadi, saham. Pada bulan ini dia untung sekitar 20%. Pada bulan selanjutnya turun jadi 5%. Terus pada akhir tahun ini dia tiba-tiba naik tuh 80%. Nah, itu produk B. Dia memiliki istilahnya resiko atau risknya lebih tinggi. Walaupun hasilnya jauh lebih besar, yaitu sekitar 50% ini tadi. Sedangkan produk A, ya, misalnya Mbak siapa namanya? Siapa ini? Misalnya Mbak Gita gitu ya. Dia ambil katakanlah reksadananya itu cuman per bulan mendapatkan 5%, 5%. Nah, walaupun sedikit tapi dia memiliki continue atau kontinuitas yang jauh lebih lama. Nah, itulah yang disebut dengan contoh dari koefisien keragaman. Contoh yang lainnya ini seperti ini. Biasanya juga nanti kita hitung juga. Misalnya kelas A mengikuti ujian mata kuliah analisis dan visualisasi data dengan hasil rata kelas yaitu 84 dengan standar deviasinya itu berapa ini? 6. Maka tentukan keragaman nilai ujian. Nah, itu nanti bisa kita coba kerjakan ya. Di sini ada painnya nggak sih? Oke, kita coba ya. Kelas A mengikuti ujian mata kuliah analisis visualisasi data dengan hasil rata-rata kelas. Rata-rata ini berarti adalah mean ya, atau mean ya. Mean-nya adalah 84. Oh, ini 85 ya. Harusnya 84 ya. 84. Oke. Dengan standar deviasi atau SD-nya itu 6. Oke. Tentukan koefisien keragaman ya. Kita bisa melihat si sekali 100%. Jadi kita hitung. Kita pakai kalkulator saja. 6 dibagi 84 dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 0,7114 ya. Atau bisa dikatakan 0 0,0714. Nah, misalnya seperti itu. Lalu contoh yang kedua. Nah, ini kita coba ya. Contoh yang kedua, diketahui 2 set data. Jadi ada 2 datanya. Kalau tadi datanya ada 1, yaitu data X dan Y. Data X memiliki standar deviasinya 10, SD-nya 10, dan rata-ratanya itu 75. Berarti min-nya 75. Sedangkan data yang satunya lagi, data Y, memiliki standar deviasi 15, dan rata-ratanya 90. Koefisien keragaman X dan Y yaitu, oke. Kita coba ya. Yang X dulu, koefisien keragaman X, SD-nya 10 betul. Ini betul. Dengan rata-rata 75 betul. Sekali 100%. Oke, hasilnya benar. Lalu koefisien X ya. Dengan standar deviasinya ini 15 harusnya. 15 dan rata-ratanya 90. 90. Yuk kita hitung. 15 dibagi ya, dibagi 90 kali 100%. Hasilnya adalah 0,166 atau 16 ya. Sebenarnya dicoret-coret juga bisa ya. 16 atau 16 gitu. Nah, ini
Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa data X memiliki variasi lebih besar. Ya benar, dibandingkan data Y, walaupun Y memiliki standar deviasi yang lebih besar. Oh ya, dari hasil ini em, variasinya relatif lebih besar si X ini. Isinya. Coefficient of variance-nya tinggi si ini. Walaupun standar deviasinya yang ini 10, yang ini 15, lebih tinggi si Y-nya. Itu bisa menghasilkan koefisien keragaman atau output yang berbeda begitu. Lalu selanjutnya analisis standar atau standar baku ya. Nah, ini di materi selanjutnya mungkin di tugas yang selanjutnya itu ada z-score ya. Z-score ini untuk menghitung mean ya atau standard deviation-nya itu bisa menggunakan z-score ya. Z-score ini biasanya untuk mengetahui suatu data dibandingkan dengan seluruh data dalam distribusinya. Nah, contohnya ini juga menggunakan rumus sama. Kalau tadi koefisien keragaman itu ada standar deviasi dibagi min sama dikali 100, sedangkan untuk z-score ini atau nilai standar begitu ya, rumusnya adalah XI atau nilai data yang akan dianalisis dikurangi rata-rata atau min dibagi SD atau simpangan baku standar deviation. Contohnya seperti ini. Misalnya dalam satu ujian rata-rata nilai siswa adalah 70. Berarti minnya ya, min. Karena rata-rata. Rata-ratanya 70. Oke. Dengan simpangan baku ini SD atau standar deviation-nya 10. Oke. Seorang siswa mendapat nilai A. Berarti itu nilai skornya dia ya. Nilai aslinya atau XI-nya ini tadi ya. 85. Kita hitung. Oke. Hasilnya 1,5. Artinya nilai siswa tersebut 1,5 simpangan baku di atas rata-rata. Atau dengan kata lain, performanya lebih baik daripada sebagian besar siswa lainnya. Oke. Ini contoh-contohnya. Oke. Itu tadi presentasi dari saya. Sebelum kita coba apa istilahnya membahas terkait dengan ada tugas ya kemarin kita coba cek dan kita coba bedah ada yang mungkin ada yang belum di sini ada yang belum mengirim tugasnya ini Izin Pak, saya belum karena kemarin belum selesai analisisnya satu lagi. oh Baru gitu tadi selesai. Iya oke Pak. nanti kita coba ya sambil itu saya izin share apa link untuk absen sebentar jadi teman-teman yang belum absen nanti bisa absen sebentar ini yang di grup belum pada ini ya belum pada masuk ya baru beberapa ya. Oke, saya masukkan ininya, chatnya di grup, di sini ya, di link. Jadi silakan nanti teman-teman absen juga, biar saya tahu. Ada Mbak Elvira, ada Mbak Uni Fatima, ada Mbak Gita, ada Mbak Ramadatul, ada Mas Agus, ada Mbak Melza, ada Mbak Amanda, lalu ada Mas Kevin, ada Rama, ada Mas Markus ya. Jadi silakan nanti bisa absen kalau ada yang ditanyakan juga. Nah, sekarang saatnya kita akan membahas terkait dengan contoh ya, langsung prakteknya begitu ya. Di sini sudah pada install RStudio berarti ya. Kita akan coba eh, ini.
Oke, saya akan coba share terkait dengan contohnya. Nah, kemarin itu ada di sini. Nah, izin saya share. Nah, kemarin itu ada soal seperti ini. Apakah kelihatan soalnya? Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, soalnya ini mungkin mirip dengan yang teman-teman kerjakan, di mana ini ada 3 soal ya. Ada menggunakan rata-rata kecepatan, menghitung rata-rata kecepatan mobil, lalu ada rata-rata jarak yang ditempuh mobil, ada standar deviasi atau data jarak yang ditempuh oleh mobil, lalu yang nomor 2 ada menghitung menggunakan scatter plot, lalu yang B-nya itu ada interpretasi scatter plotnya atau outputnya begitu. Lalu yang C ada histogramnya untuk data kecepatan mobil, yang D-nya juga outputnya seperti apa. Nah, ini kita coba kerjakan satu persatu. Saya sudah memiliki datanya di Excel. Teman-teman juga dikasih Excel-nya juga ya, mirip ya. Iya, Pak. Dikasih. Ya, cuman ini soalnya beda ya sama soalnya teman-teman ya. Ini saya bikin sendiri. Wah. Jadi mungkin metodenya bisa hampir sama. Nah, teman-teman bisa mendownload yang namanya ini. Bentar, mana tadi? Nah, ini nih. Si Notepad++. Hmm. Nah, ini teman-teman bisa download si Notepad++ ya. Jadi di Notepad++ ini biasanya kalau teman-teman langsung pakai RGUI ya. Langsung pakai RStudio gitu untuk melakukan coding. Nah, itu si R ya. Banyak banget nih pokoknya. Nah, tampilannya R-nya seperti ini ya. RGUI-nya ya. Nah, misalnya kita memiliki data seperti ini, Pak. Oke, datanya ini berupa Excel begitu ya. Nah, itu terus kemudian kita suruh dari data ini kita masukkan dulu ke dalam Excel Kak, untuk merubahnya. Ataupun teman-teman bisa langsung mengetiknya di Notepad atau pakai Notepad++. Kalau saya pakainya Notepad++ itu karena di sini sudah ada fiturnya si R. Jadi tinggal kita ketik language atau bahasa pemrogramannya begitu ya. Di sini ada R, ada R, ada bahasa Arabi, macam-macam. Kalau teman-teman yang dari lulusan IT bisa pakai HTML ya, di sini juga ada HTML. Misalnya mau pakai PHP atau Port atau PowerShell ya, di sini ada. Atau pakai yang tadi, pakai Python. Nah, di sini enaknya kalau pakai si Notepad++ ini, teman-teman tidak terjadi kesalahan. Apabila kita menggunakan Word, Pak, boleh nggak, Pak? Ya boleh-boleh aja. Kalau pakai Notepad biasa, Pak, ya boleh-boleh saja. Itu kan tergantung toolsnya, itu tergantung teman-temannya. Tapi alangkah lebih enaknya dan lebih baiknya bisa menggunakan si Notepad++ ini untuk mengawali codingnya. Begitu. Kita setting ke R karena kita bahasa R ya, bahasa pemrograman. Nah, kita coba kerjakan. Gunakan R untuk menghitung nilai berikut ya. Jawaban harus melampirkan hasil kerja di R. Oh, berarti harus di screenshot ya, begitu ya. Misalnya kita akan coba mengerjakan yang nomor 1 dulu, rata-rata kecepatan. Mungkin soalnya berbeda ya dengan punya teman-teman ya, tapi ya hampir mirip mungkin ya. Misalnya kita
hitung dulu si kecepatan. Nah, enaknya di Notepad++ saya tuh biasanya pakai Notepad++ tuh karena saya eh, kalau di IPA itu pakainya ini dulu, diketahui gitu ya, diketahui gitu. Udah diketahui, ditanya, dijawab gitu. Kalau saya gitu, diketahui. Diketahui ini kenapa saya kasih pagar itu sebagai label agar tidak terbaca di codingannya ya. Diketahui ya sebagai label biasa. Lalu kita yang ditanyakan adalah rata-rata kecepatan mobil. Berarti yang langkah pertama yang kita lakukan adalah mendeklarasikan, kan diketahui tadi ya, kecepatan. Kita lakukan deklarasi awalnya. Nah, dalam dunia IT ya, atau dalam dunia coding itu, huruf besar, huruf kecil juga berpengaruh. Di sini saya menggunakan kecepatan hanya kecil, lalu kemudian kita kasih spasi. Deklarasi harus dikasih kurung open dan juga strip untuk di bahasa pemrograman R, lalu kita konsulkan dengan metode C. Nah, baru kita masukkan si apa namanya si kecepatan ini. Ada 8 macam-macam ya, gitu. Kalau langsung di copy gimana Pak? Ya nggak apa-apa, tapi lebih baiknya di samping kanan ya. Jadi dibuka new sheet, klik kanan, terus di paste spesial atau pakainya transpose begitu juga boleh. Nah, pakai seperti ini ya. Pastenya paste transpose. Kalau teman-teman mau pakai Word juga boleh. Tapi kita akan mencoba hal baru ya. Di sini ada yang sudah pernah pakai Notepad++? Ada yang pernah pakai? Belum ya? Atau langsung ngoding Belum, di Pak. R-nya, di R Studio-nya? Iya, Pak. Error nggak? Harusnya ada errornya loh. Apa langsung bener? Langsung bener ya berarti ya teman-teman ya. Biasa. Pakai R Studio atau pakai R GUI teman-teman? Pak, kalau saya pakai RStudio itu pakai impor dataset Langsung gitu, Excel Pak. ya? Boleh nggak apa-apa? Iya, Kalau pakai R Studio langsung diimpor juga jauh lebih bagus. Untuk codingannya juga langsung running ya. Apakah error iya, nggak, Mbak? Pak. Error nggak? Enggak, tidak, Pak. Nggak, nggak error ya. Titik komanya juga aman ya. Aman. Oke, nah itu juga bisa teman-teman yang pakai R Studio. Kalau mau yang pakai R Studio. Tapi kalau pakai R Studio, installnya ini ya, lebih besar ya. Berapa MB, Mbak, sekarang? Belum tahu. Apanya, Pak? Aplikasinya kalau pakai R Studio. Kan dirimu nggak pakai R Iya, GUI. Ya, berat. lumayan ya. Iya, Pak. Ya, ini untuk teman-teman yang kemarin ada kendala, Pak, R Studio-nya error. Kalau pakai R GUI boleh nggak? Boleh. Nah, ini kita kasih samplingnya ya. Nah, setelah melakukan deklarasi kecepatan, kita bisa melakukan deklarasi jarak. Teman-teman juga melakukan deklarasi juga seperti ini. Nah, ini datanya saya copy ya. Plus saya di mana nih? Itu tadi metodenya sama. Nah, untuk di RStudio bisa langsung dilakukan pengkodingan. Apabila terjadi kesalahan, juga bisa langsung diperbaiki. Namun untuk teman-teman yang kemarin ada kendala, Pak, RStudio saya nggak bisa diinstal lama, bisanya pakai RGUI. Nah, kalau pakai RGUI juga bisa ya, langsung di search di RGUI-nya seperti ini. Cuman apabila kita salah melakukan, karena ini langsung dieksekut ya. Nah, ini kita enter. Nah, kadang suka muncul error jika tidak di apa istilahnya di yang suka error karena missingnya itu ya.
Kalau di Notepad++, teman-teman masih bisa editnya. Nah, biasanya kalau untuk mengamankan codingnya biar enak untuk dilihat atau juga untuk diedit, teman-teman yang terkendala R atau R Studio-nya, daripada ngetik di Word atau di apa itu tadi di Notepad biasa, bisa boleh pakai ini. Lalu kita melakukan deklarasi. Deklarasinya sudah, lalu kita menghitung rata-rata kecepatan mobil. Nah, ini sama seperti kita menggunakan rumus rata rata kecepatan ya. Rata underscore kecepatan, terus minnya atau rata-rata karena kalau di Notepad++ ini muncul ini warnanya ya. Jadi ada warna hijau, kalau yang kelihatan hijau, ini ada oranye, ada biru. Ini deklarasi warna dari bahasa pemrograman R. Minnya ini kita kasih nama kecepatan tadi ya. Oh, sudah ada kecepatan. Kecepatan. Kemudian kita kasih caption. Caption bisa pakai caption atau pakai cap juga boleh. Tuh, kemudian kita kasih, kalau caption jangan lupa dikasih petik ya, petik 2 untuk mendeklarasikan caption. Rata-rata kecepatan mobil adalah, lalu dikasih koma, baru di spasi, baru kita kasih rata. Nah, ini muncul ya di bawahnya ya, kecepatan. Baru dikasih koma, satuannya apa? Kilometer per jam. Jam itu hertz ya, kilometer per hertz. Nah, kalau di pemrograman analisis visualis data berbasis R Studio atau R GUI, bahasa R ini harus dikunci dulu, atau domain kuncinya adalah ini N, ini ya tadi ya, slash N untuk mengakhiri, baru di kurung tutup. Nah, ini kita coba, baru kita lempar di R Studio kita. Saya teman-teman bisa melakukan namanya, kalau di R GUI bisa remove all project no. Nah, ini clear console. Kita bisa coba. Oh, ini karena C-nya ada 2 ya. Ini bisa dimatiin 1. Nah, jadi kita coba codingnya. Nah, jadi untuk soal nomor 1, teman-teman bisa langsung di R Studio, boleh. Seperti tadi Mbak Melza, pakai R Studio, terus di ekspor data Excel-nya, itu jauh lebih mudah. Terus langsung melakukan enskripsi coding ya Mbak ya. Biasanya ya Mbak Melza, dengan metode yang kemarin sudah dipelajari teman-teman di e-learning. Nah, untuk teman-teman yang kemarin sudah sempat nanya sama saya, PR Studio-nya nggak bisa, PR Studio-nya nggak bisa, atau teman-teman yang kemarin bilangnya pakai Mac, bisa langsung pakai RGUI, boleh. Cuman untuk RGUI ini sendiri, apabila terjadi error, dia biasanya langsung unexpected begini ya. Jadi memperbaikinya juga agak, karena dia langsung running begitu istilahnya, atau promnya langsung dijalankan. Nah, itu untuk mensiasatinya teman-teman bisa menggunakan si Notepad atau Notepad++. Nah, ini juga jauh lebih rapi begitu. Nah, untuk soal nomor 1 ini teman-teman bisa menggunakan Word, karena itu biasanya tugasnya itu nanti dikasih apa ya, hasilnya begitu ya, hasilnya seperti outputnya. Nah, ini teman-teman bisa lakukan screenshot di sini, di ini, terus kemudian ditampilkan di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa kasih apa codingnya atau skripnya, boleh di sini teman-teman pastekan, atau boleh lebih rapi lagi pakai si Notepad++. Nah,
tinggal teman-teman full screen juga boleh. Kalaupun langsung diketik juga boleh. Nah, itu untuk soal nomor 1 ya. Nah, soal nomor 1. Nah, ini kita X dulu. Nomor 1. Nah, lalu selanjutnya soal untuk yang 1B. Rata-rata jarak yang ditempuh mobil ya. Jadi kemarin saya melihat soalnya itu ada yang 114 ya Mbak Melza, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Nah, di beberapa kelas kemarin ada sempat yang komplain, Pak itu bisa diganti 14 nggak Pak? Pak begitu. Jadi saya karena sudah terlanjur banyak yang mengerjakan 114 dan ada yang mengerjakan juga pakai 14, tidak apa-apa, tetap dikumpulkan saja. Nanti saya nilai karena saya sudah memiliki jawabannya. Jadi nanti sudah saya hitungkan dan nanti akan saya sesuaikan untuk jawabannya. Lalu yang 1B itu rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Rata-rata jarak. Mana tadi note plus purpose saya? Oh ini. Rata-rata jarak ini juga kita kasih deklarasi dulu ya, biar nggak pusing ya. Biar nggak kebaca, kita kasih pagar untuk labeling. Kalau dalam dunia coding, nggak kebaca sistem rata-rata jarak. Soal yang B itu rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Yang ditempuh mobil. Nah, baru kita masukkan dulu untuk rata-rata jarak ya. Kita bisa mendeklarasikan tadi sudah rata kecepatan, kita rata jarak. Rata jarak. Rata underscore jarak. Begitu. Terus dikasih sama kurang buka begini ya. Yang segitiga itu. Min ini untuk kodiknya. Lalu rata-rata min ya. Sama juga min. Baru kita masukkan jarak. Begini. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan captionnya. Caption, pakai caption boleh, pakai cat juga boleh. Kurung buka, petik 2. Lalu kita tuliskan apa tadi soalnya? Rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Karena ini caption dikasih petik-petik ya. Petik 2 di awal dan di akhir. Baru kita kasih koma. Lalu kita kasih yang namanya rata jarak. Deklarasinya si ini ya. Si rata underscore jarak ya. Ini, kalau di notes purpose ini muncul nih langsung bawahnya. Jarak baru untuk jarak itu meter ya. Meter per hours atau per jam. Nah, sama untuk di bahasa R dikasih spasi dulu. Lalu kita backslash N untuk mengakhiri. Baru setelah itu kita kasih petik 2. Oh, pencet. Petik 2 kurang tutup. Nah, ini ada pewarna merah bertemu dengan warna merah. Artinya sudah dikurung ya, atau di dalam kurung sudah ditutup begitu. Kalau ini nggak dikasih kurung, pasti nanti error. Nah, kita coba, kira-kira error nggak ya? Sepertinya error. Kenapa error, Pak? Ya, biar teman-teman nanti juga sama-sama belajar. Kenapa Pak error? Nah, error kepada jarak not found. Nah, kalau di RStudio biasanya teman-teman juga dikasih tahu line-nya ya, Mbak ya. Line berapa yang error begitu ya. Nah, kalau di RGUI ini dia nggak ngasih tahu line-nya tuh. Line-nya error. Dia cuma ngasih info error .2 objek petik 1 jarak not found. Nah, dalam dunia IT, deklarasinya ini berpengaruh. Jarak. Pak, kenapa kok salah, Pak? Ya, karena tadi dari awalnya, kita jarak ini J-nya besar. Nah, tuh. Dia ngasih warna. Diawali ketahui kecepatan K-nya kecil. Jadi dia bisa membaca, oh kecepatan K-nya kecil. Ini sinkron ya. Lalu jaraknya kenapa error, Pak? Karena J-nya J
besar, sedangkan kita menggunakan J kecil. Lalu coba kita rubah, Pak. Coba rubah. Biasanya juga menunggu 1 kali atau 2 kali running. Kita coba. Nah, baru berhasil setelah codingnya kita rubah. Jadi dalam dunia IT, teman-teman juga harus mewaspadai deklarasi atau declare awal teman-teman melakukan coding. Misalnya kita pun menggunakan AI dalam RGUI ini. Kadang di AI itu juga deklarasinya berbeda. Misalnya kita mendeklarasikan itu tadi jarak. Kita sudah ketik J-nya besar. Di AI, teman-teman misalnya mau coba pakai AI begitu, silahkan. Tapi kita juga harus melihat deklarasi kita. Nah, itu hal-hal kecil seperti itu yang biasanya sering luput dari dalam dunia IT ya. Nah, itu nanti akan merubah hasilnya. Nah, seperti ini tadi, ketika jarak J-nya kita rubah kecil, dia ngasih tahu tuh error objek rata underscore jarak not found, atau jaraknya itu nggak ada, deklarasinya tidak muncul. Tapi ketika J-nya kita sesuaikan di awal tadi, karena kita sudah deklarasiin jarak pakai J-nya besar, di atas ini juga J-nya besar, maka dia manggil tuh jarak yang J-nya besar dan muncul. Jadi untuk yang nomor 2, yang 1B, jawabannya adalah 42,28 meter. Nah, ini teman-teman tinggal di screenshot. Jadi kalau ada errornya nggak apa-apa. Saya malah lihat, oh berarti memang teman-teman belajar. Tapi kalau nggak ada errornya pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada errornya saya juga tahu, oh teman-teman memang benar-benar belajar begitu. Kalau boleh pakai ini, boleh pakai enggak juga nggak apa-apa. Misalnya ini untuk yang nomor berapa tadi? Lupa. 1B ya. 1A, 1B ini. Kalau di RStudio lebih enak lagi tampilannya. Di mana di sini ada lainnya, dia ngasih tahu ya Mbak Melza ya. Nah, terus nanti tinggal kita ubah begitu. Tapi kemarin masih ada kendala teman-teman. Saya harapkan di pertemuan selanjutnya sudah aman ya. Bisa pakai RStudio semua ya. Kita sementara pakai RGUI dulu. Karena ada yang belum selesai instalasi untuk RStudionya. Lalu kita coba mengerjakan soal yang 1C. Standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Wah, ini kita nyari SD-nya ya. Standar deviation-nya. Nah, sama, kita boleh langsung di RGUI atau mau dirapikan dulu di Notepad juga boleh. Seperti biasa, dalam mengerjakan kita harus rapi dalam dunia coding. Kalau semakin rapi, semakin enak tuh ngeceknya kalau ada error ya. Seperti biasa kita kasih label dulu, Pak. Oke, kita kasih pagar untuk labeling. Jadi dia tidak terbaca oleh sistem atau ROM dalam codingnya. Standar deviasi tadi ya. Atau soalnya tadi standar deviasi. Ini ya. Untuk data jarak ya. Data jarak yang ditempuh mobil. Nah, ini baru kita melakukan enskripsi codingnya. Standar jarak kita mau deklarasikan apa? Mau SJ boleh standar jarak, atau SDJ boleh, SDJ gini juga boleh, atau seperti yang atas ini dikasih underscore-nya. Jadi dalam dunia IT biasanya ini menentukan pattern-nya ya atau polanya. Seorang yang ngoding itu pasti akan kelihatan, oh dia itu suka pakai nama underscore baru subnya, nama underscore baru subnya. Jadi kita kasih juga namanya standar deviasi ya. Kasih subnya apa tadi jarak. Jadi kita mendeklarasikannya SD underscore jarak. Lalu baru kita masukkan ROM-nya. Seperti biasa strip ini. Standar deviasi tadi kita kasih nama SD begitu aja untuk deklarasinya. Jaraknya jangan lupa J-nya besar karena tadi kita
di awal mendeklarasikan jarak itu J-nya besar, begitu. Lalu kita masukkan captionnya atau captionnya karena dia sudah pakai cat. Kucing ya, kalau saya tuh kasih kucing biar gampang. Begitu, kita tuliskan captionnya. Pak, captionnya boleh pakai huruf besar semua, Pak, boleh. Standar, kecil aja ya. Jelek tampilannya. Standar deviasi ini muncul. Standar deviasi dari apa tadi soalnya? Dari jarak yang ditempuh mobil. Dari jarak yang ditempuh mobil. Ini ya. Lalu kita jangan lupa captionnya petik 2, kita kasih petik 2. Lalu kita kasih koma dulu, baru kita spasi. Baru kita deklarasikan si ini. Rata ini tadi kan rata kecepatan. Dia deklarasinya dari atasnya. Lalu dia rata underscore jarak. Dia juga mendeklarasikan dari atasnya. Baru ini kita masukkan spasi dulu, SD, standar deviasi, underscore jarak, J-nya kecil ya, Pak. Untuk yang, karena ini deklarasi awal. Ini. Beda kalau yang dalam kurung ini ya. Karena ini manggil. Kalau dalam dunia IT ini dia istilahnya manggil. Manggil data awalnya. Manggil si jarak ini. Jaraknya kan kita deklarasikan J-nya besar. Gitu. Standar deviasi jarak, baru kita kasih koma. Kita kasih spasi. Untuk satuannya, karena jarak ya berarti sama ya. Satuannya tetap meter. Meter per jam, per horse. Seperti biasa kita kasih titik dulu. Baru kita spasi. Backslash N untuk mengakhiri, baru petik 2. Jangan lupa karena di awal sudah dikasih kurung buka, maka di sini juga dikasih kurung tutup. Nah, sekarang baru kita lempar ke argwi. Sepertinya juga aman. Kita enter. Sudah kita paste, kita enter. Oke. Standar deviasi dari jarak yang ditempuh mobil adalah 24,76 meter per horse. Nah, dari soal itu tadi 1 ABC sudah kita jawab. Oh, jangan lupa kita print screen. Kita tulis di sini nomor berapa tadi? 1C. Nah, oke. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengerjakan untuk yang soal nomor 2. Berdasarkan tabel nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Oke. Kita akan istilahnya ini membuat plotnya ya. Plot apa kalau dalam analisis visualisasi data itu jenisnya tadi ya, scatter plot, ada histogram, di macam-macam gitu ya. Coba saya cek dulu ini. Ada yang sudah mengumpulkan, sudah saya baca ini. Yang penting teman-teman boleh pakai Error Studio juga boleh. Yang penting kita akan melihat hasilnya ya. Hasil dari outputnya itu apakah sama hasilnya dengan yang teman-teman tampilkan. Karena dalam apa namanya, dalam codingnya juga hampir mirip, standar deviasinya juga sama. Ada yang langsung pakai read CSF seperti Mbak Melza tadi, langsung di Excel-nya begitu juga boleh. Lalu sekarang kita coba mengerjakan di scatter plot-nya ya. Di teman-teman yang belum install si RStudio, nah nanti silahkan bertanya. Kita coba install bareng-bareng. Untuk yang masih terkendala bisa menggunakan si argwi ini. Lalu untuk yang tugas 2, nah ini kemarin sudah saya coba bikinkan untuk skripnya juga sama. Nah, di mana soalnya adalah apa tadi? Berdasarkan tabel nomor 1, berarti acuannya ini, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Oh, berarti kita disuruh untuk membuat scatter plotnya dulu ya. Oke. Untuk yang pertama ini, kita coba deklarasikan yang pertama
adalah si plotnya ini. Masukkan sini ya. Ini yang kita labeling dulu. Nomor 2. Nomor 2 apa tadi? 2A ya. 2A. Nomor 2. Nah, ini teman-teman bisa langsung memanggil codingnya. Kita di sini menggunakan plot ya, karena yang dicari adalah si scatter plot. Kalau histogram ya langsung kita deklarasikan histogramnya atau HIST begitu. Dalam kurung kecepatan koma jarak. Jangan lupa J-nya itu besar, karena tadi kita di awal sudah mendeklarasikan J-nya besar. Lalu kita kasih koma, kemudian kita ambil main-nya, atau main ini artinya judul, atau dalam bahasa apa namanya, dalam dunia analisis visual data ini labelnya di atas gitu loh, kayak judulnya adalah apa, scatter plot data kecepatan dan jarak atau versus jarak begitu ya. Jarak gitu. Kemudian dalam scatter plot seperti yang di materi tadi ada sumbu X, ada sumbu Y begitu. Sumbu Y-nya Y yang di bawah begini ya, yang di bawah sama yang horizontal begini. Y-nya kita kasih jarak, yang X-nya kita kasih kecepatan. Jangan lupa jaraknya kita kasih J, karena J besar maksudnya J, karena tadi deklarasinya besar. Kemudian X-lab-nya atau sumbu X-nya sama dengan petik 2 kecepatan. Kecepatan K-nya kecil karena tadi sudah deklarasikan. Lalu kita kasih pecahannya. Pecahannya itu butir-butirnya ya, karena scatter plot ini istilahnya seperti yang tadi dijelaskan di awal, itu adalah mengumpul begitu istilahnya. Pecahnya dibikin 19 boleh, mau dibikin 20 boleh, jadi semakin apa ya, padat gitu kumpulannya. Kita mau, teman-teman boleh pakai 19 boleh, pakai 20 boleh. Warnanya boleh macam-macam disesuaikan. Kita pakai blue, ganti biru gitu ya. Ganti warna biru. Nah, menu ini jangan lupa, karena di awal ini sudah pakai sub kurung buka, ini juga pakai kurung tutup. Nah, ini dia muncul nggak nih? Oke. Nah, kita coba codingnya di sini, di argwi-nya. Oh, ini belum dikasih kurung petik ya. Petik 2-nya lupa ya. Nah, begini. Sudah sama-sama merah warnanya. Ini kita paste dulu. Nah, ini kalau di RG langsung error ya. Jadi kita sudah kita benerin tadi petik 2-nya. Jangan sampai lupa. Kita paste. Nah, kita coba. Oh. Jadi untuk RGW-nya tampilannya, kalau di RStudio biasanya langsung tampil di sebelah sini ya Mbak Melza ya. Belum selesai itu langsung muncul RGW-nya di RStudio-nya. Kalau di RGW habis di script baru dia muncul tuh scatter plotnya. Nah, tadi kita plotnya kasih warna biru. Kalau teman-teman nggak mau kasih warna biru, boleh diganti sesuai, ada merah, disesuaikan aja. Kemudian scatter plot atau main-nya ini, main adalah judulnya ini. Terus sumbu X-nya ada kilometer per hour ini di bawah. Sumbu Y-nya adalah jarak. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan paste ya. Untuk yang ini di copy, kemudian dimasukkan di mana tadi Word-nya? Kok hilang? Nah, ini. Word. Jauh banget. Kan ya. Word-nya ada di, oh ini nih. Ya, kita kasih jawaban nomor 2A. 2. Oke. Terus 2B-nya ini ya. Scatter plotnya ini.
Jawaban 2B. Oke. Jadi untuk yang A itu codingnya, yang jawaban 2B bisa aspeknya bisa istilahnya hasilnya, hasil outputnya ya. Itu. Lalu yang selanjutnya adalah apa ini soalnya? Histogram. Histogram mana tadi soalnya? Oke. Histogram untuk data kecepatan mobil. Oh sama ya. Jadi kalau ini tadi si scatter plot, sekarang ini silang dulu aja. Sekarang ini baru si histogram. Nah, untuk si histogram juga sudah kita siapkan. Sama, hampir mirip dengan yang si scatter plot tadi. Untuk codingnya sama persis. Untuk teman-teman yang pakai ArcGui, di mana deklarasi yang pertama adalah his atau histogram. Terus dikasih spasi. Kemudian ada kurung buka. Kecepatan itu untuk deklarasi yang awal di atas, karena tadi di awal kita mendeklarasikan. Kemudian di koma. Lalu ada mainnya atau judul ya. Main ini judul dalam bahasa Inggrisnya. Histogram kecepatan mobil begitu. Kemudian mau dikasih X-nya sama dibalik aja karena X-nya untuk yang kecepatan itu pakainya Y-nya frekuensi ya kalau rumusnya. Kecepatan K-nya tetap kecil, X-labnya frekuensi. Kemudian color-nya kita kasih warna apa? Green boleh, green aja ya. Oh, blue lagi. Green aja. Terus jangan lupa dalam setiap coding disarankan untuk dikasih koma baru di enter. Seperti ini ya. Habis di green, koma dulu baru di enter. Baru kita code di atasnya begitu. Nah, ini kita kasih border untuk memisahkan si histogramnya. Karena histogram itu kadang berdekatan begitu ya. Kita coba di ArcGui-nya. Semoga berhasil untuk yang C. Oke, nah, ini untuk ArcGui-nya. Tampilan dari si nomor 2 tadi. Untuk jawaban 2C. Untuk yang jawaban 2D-nya ini yang di yang dinilaikan ya. Coba saya lihat punyanya Mbak siapa ini. Histogramnya. Oh. Nah, kemudian ini di copy jawaban 2D-nya. Nah, ya seperti itu. Nah, kemudian untuk jawaban yang nomor berapa tadi? Jangan lupa diberikan keterangan untuk nilai tambahan teman-teman. Misalnya di jawaban 2B tadi kita sudah dapat codingnya sama scatter plotnya. Nah, di 2B-nya boleh dikasih ini plus ditambahkan keterangannya ya. Analisis teman-teman, silahkan dianalisis. Berdasarkan hasil ini dapat ditentukan berapa gitu misalnya 19 pecahan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu kata-katanya silahkan disesuaikan. Nanti akan saya baca satu persatu. Begitu juga dengan jawaban 2D dan 2C dan 2D. 2C boleh dan 2D juga boleh nih. Habis teman-teman copy terus kemudian histogram ini menunjukkan ya bagaimana nilai kecepatan mobil tersebar antara interval berapa dan berapa gitu ya. Nah, itu untuk jawabannya yang nomor 1A, B, C, dan 2A, B, C, D. Nah, itu tadi untuk contoh soalnya yang di dokumen 2 ada tadi Mbak
belum mengerjakan ya. Saya harap nanti sebelum tanggal 3 sudah selesai karena nanti akan saya nilai. Untuk yang sudah submit mungkin ada yang Mbak Melja tadi berapa? 114 ya? Nggak apa-apa. Nanti saya cek dulu. Ya, tetap kita kasih nilai. Lalu yang ketiga, contoh yang terakhir yaitu Thomas memperoleh nilai 85 untuk ujian matematika. Ini menggunakan yang tadi ya, kita pakai pas di awal ya, yaitu kita mempelajari tentang koefisien keragaman dan juga analisis angka data atau Z-score ya, begitu. Ternyata di soalnya, di tutorialnya, di tugasnya ada seperti ini. Di mana Thomas memperoleh nilai 85 untuk ujian matematika. Nilainya berarti nilai murninya dia 85 dengan rata-rata kelas 80. Rata-rata berarti minnya ya. Minnya 80 dan standar deviasinya 10. Oh, SD-nya 10. Kemudian untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 85 dengan rata-rata kelas 80, standar deviasinya rata-rata kelasnya 80 berarti minnya 80 dan standar deviasinya atau SD-nya 8. Nah, kita suruh menghitung koefisien keragaman atau CV-nya tadi untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke, berarti kita menggunakan rumus ini ya, sudah saya siapkan. Sebentar, saya kopikan dulu. Untuk yang nomor 3. Soal nomor, kita kasih pakai dulu. Jadi untuk soal nomor 3 ini, yang pertama kita deklarasikan adalah Thomas memperoleh nilai matematika ya. Berarti data ujian matematikanya ya. Kita kasih label dulu, matematika. Seperti biasa, saya selalu menggunakan metode coding yang sama, yaitu namanya dulu, underscore, baru subdomainnya. Nah, ini adalah style dalam codingnya, itu saya samakan. Di mana yang pertama ditanyakan adalah koefisien keragaman. Koefisien keragaman tadi rumusnya adalah CV ya sama dengan standar deviasi dibagi min atau rata-rata dikali 100% ya. Jadi kita deklarasikan dulu yang kita tahu. Yang pertama adalah rata-rata Thomas. Rata-rata nilai Thomas adalah berapa tadi? 85. Berarti rata underscore matematika ini kita deklarasikan begini. Berapa tadi? 85. Oke. Kemudian setelah kita tahu rata-rata nilai matematikanya di kelas Thomas itu, rata-ratanya 80 ya, maaf. Yang 85 ini nilainya Thomas ya. Nilai kelasnya rata-ratanya 80. Kemudian diberitahu standar deviasinya untuk matematika ini 10. Nah, deviasinya kita deklarasikan SD atau standar deviasi ini sama ya dengan codingan saya yang di atas. Underscore MTK, matematika begitu. Lalu kita disuruh menghitung koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika Thomas. Nah, ini kita labeling. Labelingnya dihapus nggak apa-apa karena ini saya pager biar nggak terbaca nanti codingnya. CV atau koefisien keragaman, saya singkat CV underscore matematika. Ini yang mendeklarasikan baru ya, deklarasi baru kita masukkan rumusnya. Standar deviasi, untuk rumusnya kan tadi di awal sudah dijelaskan untuk rumus standar deviasi, kurikulum koefisien keragaman itu adalah standar deviasi dibagi min atau rata-rata dikali 100. Kita masukkan rumusnya, standar deviasi underscore matematika, spasi, garing untuk dibagi, rata underscore matematika, jangan lupa dikasih kurung tutup, sini kurung buka, ini kurung tutup, dikali 100%, karena itu tadi mau dibuat presentase ya. Baru kita masukkan captionnya, seperti yang di atas tadi, kurung buka, kemudian petik 2, kita tulis captionnya apa? Koefisien keragaman untuk nilai matematika Thomas adalah, jangan lupa dikasih petik 2,
kemudian setelah dikasih petik 2 baru dikasih koma ya. Habis itu teman-teman enter, baru kita masukkan deklarasi yang di sini tadi, yang sudah kita rumuskan tadi, yang sudah ada isinya rumusnya. CV_matematika, koma, jangan lupa dikasih spasi, petik 2, karena nanti menghasilkan presentase, dikasih persen, seperti biasa, dalam dunia R Python ini, kita kasih N sebagai istilahnya untuk endingnya ya, biar codingnya nggak lari begitu. Nah, kalau sudah di Notepad++ ini muncul nih merah-merahnya. Nah, teman-teman bisa langsung copy untuk di-runningkan ke RGui-nya atau RStudio-nya juga boleh. Seperti di Python ya, kalau teman-teman lihat Python ya, tampilannya seperti RGui yang saya pakai ini. Nah, ini setelah dipaste, dicek lagi rata underscore matematika sudah kita deklarasikan. Punyanya Thomas tadi nilainya 80. Mana tadi? Ini ya, 80. Terus standar deviasi nilai matematikanya 10. Lalu kita masukkan deklarasinya dari rumus tadi. Koefisien varian of matematikanya sama dengan standar deviasi underscore matematika yang ini tadi 10 dibagi rata underscore matematika 80 dikali 100%. Cat, jangan lupa cat itu captionnya. Oke. Oke nih, jangan lupa dikasih kurung tutup. Kita coba. Nah, untuk soal nomor 3 yang koefisien keragaman Thomas, hasilnya ini. Kemudian teman-teman boleh copy, boleh di screenshot, silahkan. Ini untuk yang nomor 3. Nomor 3. 3 nilai. Nomor 3 itu ada 2 ya. Yang pertama ini adalah nilai Thomas. Ini harusnya disilang dulu ya. Ini kita silang dulu aja. Biar enggak bingung. Ini dihapus. Ya, kita paste. Misalnya mau diperjelas codingannya juga boleh. Seperti ini. Nanti saya baca skor shortcode-nya juga. Karena kalau teman-teman pakai AI nanti kelihatan. Karena di situ tadi, dalam dunia coding itu polanya kelihatan ya. Misalnya teman-teman pakai rata underscore atau singkatan-singkatan. Nah, itu polanya terlihat. Oke, selanjutnya kita nyari yang nilai bahasa Inggris. Tadi nilai matematika, sekarang nilai bahasa Inggris. Nah, sama juga kita deklarasikan seperti biasa. Kita menggunakan pola. Teman-teman bisa menyesuaikan polanya sendiri-sendiri. Di sini saya selalu menggunakan namanya, labelingnya, baru saya kasih subnya. Jadi rata underscore matematika, rata underscore jarak, rata underscore bahasa Inggris. Nah, itu metode saya. Teman-teman bisa mencontoh boleh atau bisa menggunakan script coding yang teman-teman stylenya begitu ya. Soalnya adalah rata untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 80. Ini berarti nilai aslinya ya. Kalau nilai aslinya itu bisa misalnya soalnya itu tadi Z-score atau Z-score-nya itu bisa dipakai 85. Tapi karena ini kita nyari koefisien keragamannya ya atau CV-nya begitu ya. Jadi cuman kita ngitung GVC atau koefisien keragamannya saja begitu. Tidak sampai ke Z-score-nya begitu. Kita masukkan rata bahasa Inggrisnya berapa itu? Satu kelas ini rata-ratanya 80 ternyata. Ini salah ya. 80. Nah, rata underscore Bing kita kasih nilai 80. Lalu kita masukkan standar deviasinya. Standar deviasi seperti biasa SD underscore Bing membuka strip adalah hasilnya 8. Kemudian hitunglah koefisiennya sama. Ini saya deklarasikan, bisa dihapus boleh. Nah, tadi saya menggunakan CV underscore matematika untuk mendeklarasikan koefisien keragaman si matematika. Bahasa Inggris, saya mendeklarasikan koefisien keragaman underscore English. Atau
begitu. Nah, kemudian seperti biasa kita kasih rumusnya. Rumusnya apa Pak? Yaitu tadi koefisien keragaman sama dengan standar deviasi atau S per X. Nah, dalam hal ini X-nya adalah min dikali 100%. SDB-nya berapa tadi Pak? SDB-nya 8 per rata bahasa Inggrisnya Pak. Rata bahasa Inggrisnya 80 dikali 100. Setelah itu baru kita bikin captionnya atau head-nya gitu ya. Koefisien keragaman untuk nilai bahasa Inggris Thomas adalah ini sama, kurung buka dulu. Ini sama-sama merah, berarti sudah terbaca. Lalu petik 2, oke. Baru dikasih koma, baru di enter. Nah, CV underscore Inggris atau bahasa Inggrisnya yang sudah dideklarasikan tadi, jangan lupa dikasih koma, baru di enter, di spasi lagi. Seperti yang di atas tadi, dikasih persen dan N untuk menguncinya. Kalau di pemrograman R dengan RGUI seperti itu. Di situ baru kita copy, kita lari ke RGUI-nya. Kita enter aja nggak apa-apa. Baru kita paste. Nah, kita cek lagi. Sudah benar deklarasinya, aman. Rata underscore nya tadi 80. Mana tadi? 80, ya. Standar deviasinya 8. Yang dicari adalah keragaman koefisiennya. Koefisien of keragaman bahasa Inggris sama dengan standar deviasi bahasa Inggris dibagi rata underscore bahasa Inggris dikali 100%. Lalu kita bikin captionnya, petik 2, jangan lupa koefisien keragaman dalam bahasa Inggris. Lalu kita panggil ke deklarasi yang rumus tadi, di sini CV underscore bahasa Inggris, panggil, kemudian di end. Nah, ya, munculnya adalah nilainya adalah 10%. Teman bisa paste, boleh dimasukkan di sini. Nah, untuk yang menggunakan RStudio jauh lebih simpel ya Mbak Ilza. Biasanya langsung muncul nilainya begitu. Codingannya kalau ada error juga bisa diperbaiki. Nah, nanti ke depan di pertemuan selanjutnya kita sudah pakai RStudio semua. Karena kemarin ada kendala teman-teman masih banyak yang belum bisa install baik yang di Mac atau di Windows karena mungkin terkendala di aplikasinya atau laptopnya teman-teman ya. Karena kalau yang sering nonton film itu, kalau sudah sering nonton film pakai laptopnya, biasanya kalau install-install jauh lebih mudah begitu ya. Nah, itu teman-teman ini bisa di crop. Nah, mungkin itu contoh-contohnya teman-teman yang belum pernah pakai RGUI dan RStudio. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan pakai RStudio full. Untuk pertemuan yang kedua ini, The Web 2 ini, saya masih memberi kesempatan untuk teman-teman yang masih error, bisa untuk bertanya. Apabila malu bertanya dalam forum, bisa diskusi atau chat saya, tidak apa-apa. Nanti ya, diinstal bersama-sama begitu ya, untuk RStudio-nya. Oke, habis itu silakan, habis itu teman-teman dilengkapi, baru disimpan PDF. Nah, untuk tugasnya, kemarin sempat ada yang nanya apakah ini bikin video ya Pak, begitu ya. Kalau untuk tugasnya sendiri itu menggunakan PDF saja ya. Ya. Dalam e-learningnya teman-teman itu saya lihat hanya menggunakan PDF saja. Jadi nanti teman-teman mahasiswa-mahasiswi sekalian silakan ngumpulin PDF saja tidak apa-apa. Nanti saya akan cek satu persatu untuk istilahnya yang sudah sampai hari ini siapa saja begitu. Oke, sebentar saya cek dulu yang absen sudah berapa orang ini. Izin saya screenshot juga. Sebentar. Banyak sekali tabnya. Saya akan cek untuk yang sudah mengumpulkan ya.
Karena terakhir tanggal 3. Tapi kalau bisa jangan sampai mepet tanggal 3 ya. Kasihan nanti teman-teman nilainya juga jadi. Di sini sudah ada 9 yang submit. Ya, saya cek dulu. Ada Markus Agung. Ini sudah submit ya Mas Markus? Halo Mas Markus? Lalu selanjutnya ada Mbak Oni Fatimah. Sudah juga submit. Sudah ya Mbak ya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya ada Kevin Pramanta. Kevin ini juga sudah submit Mas Kevin. Oh, keluar Mas Kevin. Lalu Mahesa Abdi Putra. Belum join ya ini. Ini juga sudah submit. Mas Agung nanti segera disubmit ya Mas Agung. Saya tunggu. Wih. Selanjutnya ada Rama. Rama sudah submit. Tidak ada suaranya ya. Lalu ada Faris. Oh ya, iya sudah Pak. Oke, siap. Siap Mas Rama. Kemudian Fariski Setiawan juga sudah submit. Lalu ada Ahmad Syarifuddin juga sudah submit. Mas Marcos sudah ya. Oke, siap Mas Marcos. Lalu Amanda Yurianti juga sudah submit. Iya, Pak, sudah. Ya, yang terakhir ada Mbak Melza. Mbak Melza juga sudah submit. Nah, dari 20 mahasiswa sudah ada separuh yang submit, sudah 10 orang ya. Dan nanti sebelum eh, tugas-tugas yang lain dikerjakan, saya sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah mengerjakan tugasnya sebelum deadline-nya. Itu luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih sekali. Nanti akan segera saya kasih nilai begitu. Mungkin itu dulu pada kesempatan hari ini untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, boleh. Ada yang ingin tanya, ini ada di kolom chat juga ada. Yang absen sudah semuanya absen? Oke, Mas Kevin, izin live Pak karena sedang perjalanan pulang. Siap. Oke. Nah, ini silahkan yang mau bertanya boleh. Yang belum absen silahkan absen dulu. Nanti saya cek juga. Nanti materi akan saya share di grup. Semuanya sudah masuk grup ini ya, Mas Agus ya. Analisis visualis data 209 ya. Sudah semua? Ada yang belum masuk grup? Sudah semua? Oke. Mbak Elvira ini sedang typing nih, mau nulis ini. Maaf ini tugas besok kita saya submit karena jangan Oke, siap. Untuk Mbak Elvira tidak apa-apa, masih ada waktu. Silakan disubmit. Pokoknya sebelum tanggal 3 ya, Mbak ya. Berarti tanggal 3 itu hari apa? Senin ya? Senin apa Minggu itu? Nah, itu segera coba saya cek tanggal 3 itu. Silakan mau pakai RGUI boleh, pakai RStudio seperti Mbak Milza juga boleh. Saya melihat yang saya lihat adalah hasilnya dan juga pola codingnya teman-teman. Jadi nanti kelihatan kalau plug and play kelihatan, kalau build sendiri juga kelihatan. Nah, tanggal 3 itu adalah hari Senin. Oke ya. Kalau bisa Minggu ya sudah disubmit teman-teman ya. Biar nilainya jadi maksimal begitu. Oke. Baik, mungkin itu dulu untuk hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan. Sebelum saya akhiri eh, tutorial webinar pada hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Silahkan. Tidak ada?
karena sudah melebihi ya, sudah 20.37. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti kelas hari ini. Semoga perkuliahannya lancar, tugas-tugasnya diselesaikan dengan baik semua, dan yang sambil bekerja juga pekerjaannya lancar, kuliahnya juga lancar, bisa lulus dengan sempurna begitu ya. Begitu. Amin ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam Pak. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. ya, izin saya ini ya, saya close ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak.